Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan, ini sudah lama ya nggak saya bahas, melanjutkan kitab Nahwul Qulub, ya Nahwu Hati. Saya melanjutkan ini karena kemarin ada yang komen, Mas kenapa kok yang Nahwul Qulub nggak dilanjutkan? Tolong dilanjutkan. Ya sudah saya lanjutkan. Dan sekarang kita masuk ke fasal yang kelima. Fasal yang kelima ini membahas masalah i'rab wal bina, ya mu'rab mabni itu maksudnya ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-i'rab wal bina'u, i'rab dan bina, mu'rab dan mabni maksudnya. Fasal yang kelima. Al-kalamu yang qasimu ila mu'rabin wa mabniyin. Kalam itu dibagi, ada kalanya mu'rab, ada kalanya mabni. Nah, kemudian wal i'rabu untuk kondisi i'rabnya, kondisi i'rab, kalau mu'rab itu kan lafadz yang di-i'rabi. Kalau i'rab berarti kondisinya gitu atau masdarnya. Wal i'rabu taghayyuru akhiril kalimati li ikhtilafil amini imma biharakatin aw sukunin aw hadfin. I'rab adalah perubahan akhir sebuah kata atau sebuah kalimat karena perbedaan amil atau faktor yang masuk. Ada kalanya perubahannya itu berupa harokat, ya, au sukun atau sukun, au hadfin atau membuang. Ya ini secara nahwu kita enggak membahas itu, nanti panjang. Wal bina'u untuk yang bina atau mabni adalah ayyal zama akhirul lafdhati imma harokatun au sukunun. Bina atau mabni adalah tetapnya akhir sebuah lafadz ada kalanya harokat atau ada kalanya sukun. Tuh, makanya untuk mabni itu ada mabni dhammah, fathah, kasrah, mabni sukun ya itu. Nah, itu untuk secara perspektif nahwu. Sekarang kita lihat perspektif hati. Wa natqul qalbi, ucapan hati itu imma bilafdin, ada kalanya dengan lafadz yang mana lafadz ini yura'a fihi tauqiful haqqi. Di dalamnya itu didengar adanya tauqiful haqqi, tauqifi. Kalau di sini saya artikan pengajaran dari zat yang maha hak, berarti Allah Subhanahu wa taala. Tauqif ini sama seperti ini. Urutan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ya, itu diurutkan dari seperti itu. Padahal awal turun Quran itu yang pertama itu surat Al-Alaq, ya. Al-Alaq, kemudian surat Al-Muzammil dan yang lain sebagainya. Nah, urutan kenapa kok enggak dimulai dari surat Al-Alaq kemudian Al-Muzammil tapi dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya? Itu adalah tauqifi, pengajaran atau perintah dari Allah seperti itu. Nah, ini ucapan hati itu satu ada kalanya dengan lafadz yang mana di dalam lafadz tersebut itu didengar ada pengajaran dari zat yang maha hak. Itu. Kemudian itu disebut sebagai ucapan hati yang mu'rab, ya. Atau yang kedua, ucapan hati yang mabni itu auqalatin adina fiha al-haqqu tasrifal khalqi. Atau dengan ucapan yang mana adina memberikan izin fiha di dalam ucapan tadi. Siapa yang memberikan izin? Al-haqqu, siapa zat yang maha benar. Memberikan izin untuk apa? Tasrifal khalqi. Tasrif itu perubahan ya. Maksudnya tasrifal khalqi untuk disampaikan kepada makhluk agar makhluk itu berubah menjadi lebih baik. Ya, yang saya pahami seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan salah penyampaian ya, silakan dikoreksi karena saya nggak punya terjemah kitab ini, jadi saya artikan langsung gitu. Nah, jadi ucapan hati yang kedua adalah menggunakan ucapan yang mana dengan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha hak itu memberikan kita izin untuk menyampaikan ucapan ini kepada hadapan makhluk supaya makhluk-makhluk tadi itu mendapatkan petunjuk agar mereka itu semakin lebih baik ya. Fal awalu untuk ucapan hati yang pertama itu ma tasma'u biqalbika fataqifu inda dzalika bila takallufin minka. Yang pertama, ucapan yang mana itu didengar di dalamnya itu ada pengajaran dari Allah, itu adalah ucapan yang engkau dengar dengan hatimu sehingga engkau menyadari hal tersebut itu
tanpa adanya beban atau tanpa adanya paksaan darimu. Saya contohkan misalkan ketika Imam Ahmad bin Hambal ketika mau di penjara ya, karena pada saat itu ada fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tapi Imam Ahmad bin Hambal itu tetap bersikokoh mengatakan bahwa bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim, bukan makhluk ya. Sehingga dari situ beliau akhirnya dipenjara. Nah, ketika prosesi beliau mau dipenjara, beliau itu berpapasan dengan ya salah satu tahanan, orang fasik pada saat itu ya, yang mana orang fasik ini memberikan sedikit nasihat kepada Imam Ahmad bin Hambal. Dia mengatakan, wahai Imam, nggak tahu lah pada saat itu ngomongnya itu wahai Imam atau wahai Ahmad, saya nggak tahu. Pokoknya saya aja ini loh di penjara karena saya mempertahankan sesuatu yang salah. Nah, engkau itu mempertahankan sesuatu yang benar, maka jangan takut gitu. Ya, dia aja sebagai orang fasik tadi di penjara itu karena mempertahankan sesuatu yang salah, tapi dia itu mempertahankan kesalahannya tersebut. Artinya itu apa ya? Dia itu punya prinsip pendirian. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini dinasihati supaya dia itu punya pendirian, karena yang dia pertahankan ini adalah sesuatu yang benar. Itu. Nah, dari sini ini ucapan ini itu didengar oleh Imam Ahmad bin Hambal, ini berasal dari hati nurani dari si orang tadi yang fasik tadi. Dan Imam Ahmad bin Hambal menerima nasihat itu bila takallufin minhu, tanpa adanya beban dari beliau. Sehingga ketika Imam Ahmad bin Hambal di penjara, itu yang terngiang-niang di otak beliau itu ya ucapan orang tadi yang bebas dari penjara ya itu. Nah, itu contoh ucapan yang di dalamnya itu didengar ada pengajaran dari zat yang maha hak, dan itu adalah kalam atau ucapan yang mu'rab ya. Karena ucapan yang mu'rab ini enggak berasal dari Quran. Enggak berasal dari Quran, enggak berasal dari hadis. Ini bisa ucapan dari orang ya, kata-kata motivasi, atau kita bisa bertafakur melihat alam semesta. Kok bisa ya langit warnanya biru ya, kemudian dari situ kita mendapatkan sebuah petunjuk ya, oh langit saja bisa berubah seperti itu, kemudian kita mendapat petunjuk apa gitu. Kemudian kita lihat tubuh kita, manusia terdiri dari komponen yang sangat kompleks gitu, sehingga dari sini kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan manusia itu benar-benar detail, gak ada kesalahan sedikit pun ya. Itu adalah kalam yang mu'rab ya, kalam yang mu'rab ya, berubah-ubah. Ada kalanya kita terima dari orang lain, ada kalanya kita melihat fenomena, ada kalanya kita terima dari ya segala macam ya, perubahan. Wasani, kemudian yang kedua, ucapan yang kedua, yang mana ini adalah ucapan yang mabni, atau kalau secara istilah hati tadi adalah ucapan yang di dalamnya itu kita diperbolehkan oleh zat yang maha hak untuk menyampaikannya kepada makhluk agar makhluk tadi mengalami perubahan yang lebih baik. Wasani matunaji bihi maulaka ala muqtado ma tajidu fihi min isyaratil basoti. Yang kedua adalah ucapan yang engkau menggunakan ucapan ini untuk bermunajat kepada maulaka, Tuhanmu ya, maula, kepada Tuhanmu, ala muqtadoma, atas tuntutan sesuatu yang engkau temui fihi di dalam tersebut. Tuntutan tersebut adalah min isyaratil basti, berupa isyarat ke lapangan. Jadi ini kalau istilah saya atau pemahaman saya itu ucapan yang kedua ini adalah Al-Quran dan hadis. Karena ucapan Quran dan hadis ya itu bisa digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ucapan dari Quran, Rabbana dzalamna anfusana, itu bisa kita gunakan untuk munajat ya. Rabbana dzalamna anfusana, kemudian subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu bisa kita gunakan sebagai, biasanya sebagai mukadimah pidato ya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang dari hadis, contohnya Rasulullah berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuka, jangan lupa setiap akhir sholat berdoalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kemudian doa ini kita
panjatkan kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, seperti itu. Nah, itu contoh mengenai kalam yang mu'rab serta kalam yang mabni. Kalam yang mu'rab adalah kalam yang berubah-ubah, ada kalanya dari manusia, dari alam, atau dari fenomena apa gitu, gunung meletus, gempa bumi, dan macam-macam. Tapi kalau yang mabni ini tetap dari Allah dan Rasul, karena hakikatnya yang memberi taufik atau yang memberikan hidayah itu ya Allah dan Rasul. Seperti itu. Fa'ahaduhuma, yang pertama adalah halu jam'in, kondisi yang mengumpulkan. Nah, maksudnya dari sini itu apa, saya juga wallahu a'lam. Cuman kalau pemahaman saya, dan bisa saja pemahaman saya ini salah ya, pemahaman saya sampai saya bikin video ini, ucapan yang pertama adalah halu jam'in, kondisi yang mengumpulkan. Jadi itu tadi kumpulan dari banyak kondisi ya, ada kondisi gunung meletus, ada kondisi alam yang tenang, atau bisa juga dari makhluk, dari hewan, dari sesama manusia, dari jin yang muslim ya, bisa saja. Halu jam'in, kondisi yang mengumpulkan. Dari kumpulan-kumpulan itu tadi kemudian kita jadikan sebagai petuah untuk diri kita sendiri. Wasani, kemudian yang kedua halu farkin, adalah kondisi yang membedakan ya, membedakan antara omongan Allah ya, kalam Allah ya, berarti kalam Allah, kalam yang mulia, dengan kalam yang selain kalam Allah ya. Kalam Allah dan kalam Rasul itu adalah kalam yang mulia. Ya, kalam Rasul itu pasti berasal dari Allah, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, berarti kalam Allah serta kalam Rasul ini berbeda dengan kalam selain Allah dan kalam Rasul. Seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan ya di kesempatan selanjutnya, manakala masih ada yang tertarik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.